Dalam penyelenggaraan pemerintahan modern, keberhasilan suatu sistem tidak hanya ditentukan oleh regulasi dan struktur kelembagaan, tetapi juga oleh nilai-nilai yang mendasari perilaku aparatur negara. Tanpa adanya nilai tersebut, kebijakan yang baik sekalipun berpotensi mengalami penyimpangan dalam implementasinya. Dalam konteks administrasi publik, etika merupakan seperangkat nilai, norma, dan prinsip moral yang menjadi pedoman bagi aparatur negara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Etika juga berfungsi sebagai batasan mengenai apa yang dianggap benar dan salah dalam tindakan administratif. Nilai-nilai etika seperti kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan proporsionalisme menjadi dasar dalam setiap proses pengambilan keputusan. Misalnya, dalam pelayanan publik, etika menuntut aparatur untuk memberikan pelayanan secara adil tanpa diskriminasi serta mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi. Dengan demikian, etika tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga menjadi pedoman praktis yang mengarahkan perilaku aparatur dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Nah, selanjutnya, integritas dapat dipahami sebagai bentuk aktualisasi dari nilai-nilai etika dalam administrasi publik. Integritas juga menunjukkan adanya konsistensi antara nilai yang diyakini dengan tindakan yang dilakukan. Dalam perspektif administrasi publik, integritas tidak hanya berarti jujur, tetapi juga mencakup komitmen untuk menjalankan tugas secara bertanggung jawab, transparan, dan bebas dari penyalahgunaan wewenang. Aparatur yang berintegritas akan tetap berpegang pada prinsip etika, meskipun berada dalam situasi yang penuh tekanan atau tanpa adanya pengawasan. Nah, seperti contoh, dalam pengelolaan anggaran publik, integritas tercermin dari sikap tidak melakukan korupsi, tidak menerima gratifikasi, serta menggunakan anggaran sesuai dengan peruntukannya. Maka dari itu, menunjukkan bahwa integritas memiliki dimensi moral sekaligus administratif. Maka dari itu, integritas dapat dikatakan sebagai indikator nyata dari keberhasilan penerapan etika dalam birokrasi. Jika etika merupakan pedoman, maka integritas adalah wujud konkret dari pedoman tersebut dalam tindakan sehari-hari. Dengan kata lain, tanpa integritas, nilai-nilai etika hanya akan bersifat normatif dan tidak memiliki dampak nyata dalam penyelenggaraan publik. Selain etika dan integritas, akuntabilitas juga menjadi prinsip yang penting dalam administrasi publik. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban aparatur pemerintah untuk mempertanggungjawabkan setiap kebijakan, tindakan, serta pengelolaan sumber daya publik kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan. Akuntabilitas juga tidak hanya berkaitan dengan laporan administratif saja, tetapi juga mencakup transparansi, evaluasi kinerja, serta keterbukaan informasi kepada publik. Melalui mekanisme ini, masyarakat dapat menilai apakah pemerintah sudah menjalankan tugasnya secara efektif, efisien, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam hubungannya dengan etika dan integritas, akuntabilitas berperan sebagai mekanisme pengendalian. Artinya, akuntabilitas memastikan bahwa nilai-nilai etika benar-benar diterapkan dan integritas aparatur tetap terjaga dalam praktik. Tanpa adanya akuntabilitas ini, potensi terjadinya penyimpangan dalam praktik pemerintahan seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme akan semakin besar. Sebagai contoh, adanya audit, laporan keuangan, serta sistem pengawasan politik merupakan bentuk nyata dari akuntabilitas dalam pemerintahan. Hal ini menunjukkan bahwa setiap tindakan pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa etika berperan sebagai landasan nilai, integritas berperan sebagai bentuk implementasi, dan akuntabilitas berperan sebagai mekanisme pertanggungjawaban. Ketiganya saling berkaitan dan saling memperkuat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, transparan, dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Nah, sekarang kita masuk ke jenis-jenis akuntabilitas dalam administrasi publik. Jenis-jenis akuntabilitas dalam administrasi publik menurut Cheryl dan Piano ada 4. Yang pertama, regularity accountability. Yang kedua, managerial accountability. Yang ketiga, program accountability. Dan yang terakhir yaitu proses accountability. Regularity accountability yaitu akuntabilitas yang menekankan pada kepatuhan terhadap aturan dan hukum yang berlaku. Jadi setiap kegiatan pemerintah harus dilakukan sesuai dengan aturan dan prosedur yang telah ditetapkan. Fokus utamanya yaitu terhadap pada legalitas dan kepatuhan. Contohnya, penggunaan anggaran harus sesuai dengan aturan. Misalnya, dana bantuan sosial tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi. Semua harus digunakan dan dilakukan dengan sesuai prosedur yang ada. Yang kedua yaitu managerial accountability. Kalau yang ini lebih fokus pada bagaimana sumber daya digunakan dengan optimal atau dengan baik. Jadi bukan hanya
patuh terhadap aturan, tapi juga harus efisien dalam menggunakan anggaran, tenaga kerja, dan sumber daya yang lainnya. Tujuannya untuk menghindari pemborosan dan memastikan kinerja organisasi berjalan dengan baik. Contohnya, pemerintah menjalankan program dengan biaya yang hemat, tapi tetap menghasilkan hasil yang baik. Misalnya, penggunaan teknologi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dapat menjadikan pelayanan lebih cepat dan hemat biaya. Yang ketiga ada akuntabilitas program. Nah, ini berkaitan dengan hasil dari program pemerintah. Artinya, program yang dijalankan harus bisa mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Penilaian dilihat dari efektivitas program. Apakah benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat atau tidak? Contohnya adalah program bantuan UMKM. Bukan hanya dilihat dari sudah disalurkan atau belum, tapi apakah bantuan itu usaha masyarakat bisa berkembang. Lalu yang keempat, ada akuntabilitas proses. Di sini melihat bagaimana proses pelaksanaan kebijakan atau program, jadi bukan hanya hasilnya saja, tapi juga bagaimana prosesnya berjalan. Di sini ditekankan adanya keterbukaan, partisipasi masyarakat, dan bagaimana dampaknya terhadap kesejahteraan sosial. Contohnya dalam pembuatan kebijakan, masyarakat diajak ikut untuk musyawarah atau memberikan masukan. Jadi, terbuka dan tidak hanya ditentukan oleh pemerintah saja. Dapat disimpulkan bahwa etika, integritas, dan akuntabilitas merupakan elemen fundamental dalam administrasi publik. Ketiganya memiliki hubungan yang erat, di mana etika menjadi landasan nilai, integritas sebagai bentuk penerapan, dan akuntabilitas sebagai mekanisme pertanggungjawaban. Selain itu, berbagai jenis akuntabilitas dalam administrasi publik menunjukkan bahwa tanggung jawab pemerintah tidak hanya terbatas pada kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga mencakup efektivitas program, efisiensi pengelolaan sumber daya, serta keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan. Dengan penerapan yang optimal, ketiga aspek tersebut diharapkan mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kepentingan publik.